Jika Anda datang ke dokter dan mendapatkan resep untuk sakit Anda, apa yang Anda lakukan kemudian? Apakah Anda akan berlama-lama mengecek, memeriksa apakah resep itu cocok atau tidak, jenis obatnya macam apa, dan apakah sesuai dengan sakit Anda? Atau Anda akan bawa resep itu ke apotek, membeli obat, dan memakan obat itu? Minggu 21 Juni 2020 kita akan membahas bagian terakhir dari kitab Amsal, yakni pasal 30-31, yang saya berikan judul Tahu apa yang baik, apa yang benar, namun tidak melakukannya. Saudara, kitab Amsal strukturnya telah saya bahas di DDE Selasa 9 Juni 2020. Anda bisa melihat di bagian layar. Dan hari ini kita akan masuk bab 5, bab 6, dan bab 7 dari pasal 30 sampai yang ke-31. Mari kita masuk pada bahasan kita. Pertama dari Amsal 30 membahas tentang Amsal dari Raja Agur. Siapakah Agur? Dikatakan pada ayat yang pertama, Agur bin Yake dari Masa. Agur artinya adalah sang pengumpul atau penuai. Yake atau Yake artinya adalah tidak salah, patuh atau murni. Masa arti harafiahnya adalah jeritan hati atau beban yang mengganjal di hati. Jika menunjuk pada nama tempat berarti menunjuk ke tempat kediaman dari seorang yang bernama Masa, yakni anak ketujuh dari 12 anak Ismail yang berlokasi di Arab Utara. Nah, penafsir, khususnya penafsir Yahudi, menduga bahwa yang dimaksud Agur bin Yake dari Masa ini adalah nama samaran dari Raja Salomo. Salomo adalah orang yang mengumpulkan nasihat-nasihat, atau dia juga bisa disebut sebagai seorang yang menuai hasil daripada apa yang telah dilakukan oleh Daud ayahnya, yang disebut sebagai seorang yang tidak salah, seorang yang patuh, ya, seorang yang taat pada kebenaran firman Tuhan, atau seorang yakin. Ya, dia dikatakan dari Masa. Beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris menyebutkan Masa ini sebagai sebuah profesi, atau ya Agur bin Yake sang prophet, seorang yang menyampaikan akan jeritan hatinya. Jadi Masa tidak disebut untuk menunjuk sebuah tempat, tapi menunjuk tentang perilaku daripada sang pembuat Amsal ini. Nah, mengapa disebut sebagai Salomo? Karena isi daripada Amsal 30 ini memang sangat terkait dengan kisah hidup daripada Salomo. Salomo dikatakan pada ayat yang pertama, ya, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak ku pelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Ya, ini menunjuk, apakah sedang menunjuk tentang Salomo yang lelah mempelajari hikmat kehidupan, oleh karena dia terus menguji akan hikmat kehidupan. Anda bisa melihat di kitab Pengkhotbah yang telah kita bahas kemarin, ya, sehingga akhirnya dia tidak punya waktu untuk menjalani hidup yang benar. Dia mengatakan, aku tidak berhikmat karena aku tidak melakukan apa yang sudah aku ketahui itu. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Mungkinkah Salomo sedang mengatakan bagaimana tentang dirinya yang sudah pernah berjumpa dengan Allah? Tuhan menjumpai dia 2 kali minimal untuk memberikan akan hikmat. Tapi semua perkataan daripada Tuhan itu seperti menjaring angin. Kata menjaring angin juga muncul di kitab Pengkhotbah yang menjelaskan bagaimana semua yang telah diterima akhirnya hilang lenyap dan tak berbekas. Nah, kalau ia mengingat akan anaknya, anak yang menjadi penggantinya adalah Rehabeam, saya rasa Salomo pantas untuk bersedih hati karena Rehabeam sama sekali tidak memiliki hikmat sebagaimana dirinya. Kemudian ayat yang kelima dikatakan semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saudara, Salomo di bagian akhir daripada kehidupannya yang ditulis dalam kitab Amsal ini, kemungkinan sekali dia mulai menyadari bahwa
firman Tuhan itu sudah murni, sudah benar, tinggal dilakukan saja. Nggak perlu dicek lagi terlalu banyak. Seperti kalau Anda mendapatkan resep daripada seorang dokter, ya resep itu tidak perlu terlalu banyak lagi Anda pertanyakan. Kalau Anda sudah datang pada dokter yang baik, makanya Anda lakukan adalah resep itu segera dilakukan. Datang ke apotek, lalu lakukan apa yang disampaikan di dalam resep itu. Kalau Anda sudah mengerti akan firman Tuhan, tidak perlu diuji lagi dengan banyak perkara. Yang dilakukan oleh Salomo adalah menguji. Ya, kalau dikatakan misalnya jalan perempuan yang berzina itu buruk, dia uji dulu ya perjalannya dengan perempuan itu macam apa yang mengakibatkan akhirnya dia mendapatkan resep yang tepat. Ya, dia menguji resep itu betul-betul tepat. Namun dia tidak pernah mengalami akan khasiat daripada resep itu. Mari kita masuk pada bagian berikutnya dari apa yang dinasihatkan oleh Agur yang adalah nama lain daripada Salomo ini. Ada beberapa ayat yang bagus, saya hanya akan tulis kupas bagaimana biasanya ayat-ayat yang bagus saja. Ayat yang ketujuh, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ayat yang bagus sekali, yang meminta kita untuk cukup. Yaitu apa-apa kami mengajar kita untuk cukup makan. Ya, kalau kita kelebihan, kadang-kadang kita justru menyangkal nama Tuhan. Kalau kita kekurangan, kita bisa mempermalukan nama Tuhan. Maka the sense of contentment, ya rasa cukup adalah hal yang paling penting. Itu juga yang dikumandangkan pada ayat yang ke-15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tak pernah puas dengan air, dan api yang tak pernah berkata cukup. Yang menggambarkan bagaimana ambisi seseorang, yaitu kalau sudah seperti lintah dikatakan tidak pernah merasa cukup, selalu meminta lebih untukku dan untukku. Kita loncat pada ayat yang ke-18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan rajawali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya, sang raja Agur ini, dia heran karena ketika seorang pria berjalan di depan seorang wanita yang dia merasa tertarik, seringkali bertingkah aneh-aneh. Mari kita masuk pada berikutnya. Amsal 31 menjelaskan tentang kisah seorang raja lainnya namanya Lemuel yang dikatakan sebagai raja masa. Lemuel artinya adalah didedikasikan atau dipersembahkan kepada Allah. Masa tadi saya katakan bisa berarti jeritan hati atau jeritan beban hati. Jadi Lemuel ini adalah orang yang pernah diberikan kepada Allah, didedikasikan kepada Allah, dan orang ini ya seorang yang menjadi hatinya menjerit ya dengan beban yang berat. Nah, kalau Anda melanjutkan pada ayat yang kedua dikatakan, dilanjutkan, inilah perkataan Lemuel, raja masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apanya akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku. Nah, saudara, Anda mungkin mengingat bahwa Batsheba, istri Daud dan ibu daripada Salomo, ya dia pernah berdoa dengan jeritan hati oleh karena anak pertamanya meninggal karena hasil perzinahan antara Daud dan Batsheba ini mendukakan akan hati Allah. Nah, kemudian Daud menghibur Batsheba, dan ketika dia menghampiri Batsheba maka dapatlah akan anak yang bernama Salomo ini. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. Dan Daud berjanji pada Batsheba bahwa anak yang dilahirkannya ini, yakni Salomo, akan dijadikan raja yang menggantikan dia. 1 Raja-Raja pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Jadi apakah ini ya sebagaimana yang ditafsirkan oleh para rabi Yahudi? Sekali lagi Lemuel adalah menunjuk dari Raja Salomo sendiri yang menggunakan nama samaran karena dia pernah didedikasikan kepada Allah, ya, dan dia ingin menyampaikan akan isi hatinya
berkenaan dengan apa yang pernah dinasihatkan oleh ibunya, yaitu Batsheba, ketika ia menjadi seorang raja yang memerintah atas Israel. Nasihatnya nggak banyak, tapi nasihatnya kalau Anda bisa menggambarkan atau Anda bisa menyelami situasi Salomo, ya ketika ia mendapatkan banyak nasihat daripada ibunya, mungkin adalah sebuah ungkapan hati yang memilukan dari seorang anak yang tidak mengindahkan akan ibunya. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Mungkin Batsheba sebagai seorang ibu, dia pernah memiliki seorang suami yaitu Raja Daud dengan sebuah situasi banyak wanita di sekelilingnya. Dan mungkin tidak jemu-jemunya sang ibu ini menasihatkan kepada Lemuel yang mungkin adalah Salomo. Jangan kamu berikan kekuatan kepada perempuan-perempuan ini. Sudah banyak raja-raja yang jatuh ya oleh karena para perempuan yang ada di sekelilingnya. Ayat yang keempat. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur dan seterusnya. Mungkinkah Salomo banyak untuk melakukan pesta pora sambil minum anggur yang mengakibatkan sang Batsheba ini menasihatkan kepada Lemuel atau Salomo ini, jangan banyak minum anggur. Dan bukankah dari kitab Amsal kita juga mendapatkan ada banyak paparan yang cukup mendetail, kalau Anda masih mengingat bagian itu di DDE yang telah saya kupas. Raja Salomo 3 kali menjelaskan tentang bahayanya anggur. Berikutnya ayat yang ke-8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Mungkinkah Salomo terlalu sibuk dengan pembangunan dan pembangunan dan pembangunan sehingga pada akhirnya dia justru kurang perhatiannya kepada rakyat, khususnya yang tertindas atau yang miskin kurang sejahtera. Nah saudara-saudara, tentu kalau kita menggambarkan atau menempatkan Amsal 31 ini dalam situasi Salomo yang saya menuliskan perenungan hidupnya, ini tentu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagian berikutnya yang menjadi akhir daripada kitab Amsal adalah sebuah perikop yang lebih menggugah hati kita. Salomo ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun Salomo tidak memiliki seorang permaisuri sekalipun. Yang nama yang sering disebut adalah anak Firaun yang tidak diberikan nama. Ya, sementara nama istrinya hanya disebutkan satu orang saja, namanya adalah Naamah, orang Amon, yang namanya disebut gara-gara dia adalah ibu daripada Rehabeam, sang pengganti Salomo. Udah, itu aja. Tidak pernah disebutkan yang lainnya. Jika benar perikop ini, Amsal 31, puji-pujian tentang istri yang cakap, ditulis oleh Salomo, mungkinkah ia tengah mengapresiasi Batsheba, sang ibu, yang bagi Salomo menjadi role model seorang istri yang luar biasa? Ataukah mungkin ya dia sedang menggambarkan tentang si gadis sulam ya yang dicatat dalam kitab Kidung Agung, seorang wanita sederhana penjaga domba yang tak berhasil dipersuntingnya, namun dia orang yang demikian setia untuk mendukung kekasih hatinya, yaitu seorang gembala yang ada di kampungnya. Mari kita masuk pada apakah atau bagaimanakah istri yang ideal dalam gambaran Salomo. Yang pertama, orang ini atau sang istri adalah orang yang mendukung suaminya untuk meraih kesuksesan. Dikatakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Berikutnya ayat yang Anda bisa baca sendiri di layar, ada seluruh ayatnya. Ya, ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Yang kedua, dia adalah seorang yang cakap mengelola keuangan, bahkan bisa mendukung keuangan suaminya. Dia seorang yang
mandiri, tahu investasi dan seterusnya. Dikatakan ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Ia adalah orang yang cakap dalam mendapatkan uang dan mengelola, menabung, sehingga dia bisa mempersiapkan akan keluarganya untuk hari depannya. Dia juga adalah seorang yang cakap menata rumah tangganya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia juga seorang yang akhirnya mendapatkan apresiasi dari anak-anaknya, ayat 28a, dari suaminya, ayat 28b dan 29, bahkan dari Tuhan, ayat yang ke-30, serta dari pemuka masyarakat di sekelilingnya, ayat yang ke-31. Saudara-saudara, jika apa yang dikatakan oleh para rabi Yahudi ini benar, maka keseluruhan Amsal pertama sampai pasal yang ke-31 keseluruhannya adalah dibuat oleh Salomo, ya, kecuali yang disebut sebagai Amsal si bijak, yang kemungkinan adalah kumpulan Amsal dari negara lain yang kemudian dikompilasi oleh Raja Salomo ini juga. Jadi mari kita simpulkan saja. Saudara, dapat dipahami mengapa Salomo memakai nama samaran, yakni Agur dan Lemuel. Mengapa? Karena dia sebagai orang yang berhikmat, dia tidak bisa menunjukkan kualitas hidup yang baik. Dan di masa akhir hidupnya dia memakai nama lain untuk menjelaskan tentang situasi kehidupan yang telah dijalaninya selama ini. Ya, saudara-saudara, ingin mengatakan bahwa yang berbahagia bukan yang tahu firman, melainkan yang melakukan setiap firman yang telah diketahuinya. Tak perlu terlalu lama menguji apakah firman itu benar atau tidak. Yang penting melakukannya, dan buktinya akan datang dengan sendirinya. Mari kita berdoa. Biarkan hati kami berpaut pada firman Tuhan. Setiap kali Roh Kudus telah menerangi hati kami dengan kebenaran firman, maka kami bergegas-gegas dengan antusias, rindu untuk segera melakukan akan firman-Mu. Biarkan hikmat ada dalam hati kami, mengubah pikiran kami, dan mengubah perilaku kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh sesuai dengan isi hati-Mu. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus. Amin.